Kania yang lagi menunggu Dimas untuk menjemput Kania nih guys, dia tidak sadar bahwa makanan yang ia beli di SPG tadi itu mengandung ya obat tidur, dan semua itu memang sudah direncanakan oleh Rian, di mana Rian yang masih suka banget dan ingin memacari dan ingin memiliki seutuhnya Kania, maka ini adalah jalan satu-satunya dengan memberikan obat tidur. Kemudian dia pengen bercinta dan memiliki anak dengan Kania, dan ketika itu semua terjadi, mau nggak mau akhirnya Kania akan menikah dengan Rian semacam itu. Dan di situ pada awalnya dia nggak menyadari dan dia tidak tahu bahwa makanan itu sudah dicampur obat tidur oleh Rian. Tentu saja Rian akan melakukan berbagai hal agar bisa mendapatkan cintanya Kania di situ nih guys. Dan di situ dia lagi nungguin Dimas yang tidak kunjung datang. Kemudian dia tertidur tanpa ia sadari, dan di saat dia tertidur nih guys, dan itu adalah keinginannya dan sesuai dengan ekspektasinya. Dan kemudian di situ Rian menyuruh anak buahnya untuk segera membopong ya, membawa Kania pergi semacam itu nih guys. Nah, ketika anak buahnya ini membawa ya Kania itu pergi nih guys ya, di situ ya ternyata ada temannya nih guys ya, ada temannya yang menyadari bahwa di situ Kania mau dibawa pergi kemana semacam itu. Nah, katanya Rian itu sakit dia, makanya mau dibawa ke rumah sakit. Nah, menurut temannya kuliah itu nih guys ya, temannya Kania itu ada sesuatu hal yang ganjil semacam itu. Kenapa keganjilan? Kalau sakit kenapa nggak dibawa ke UKS-nya kampus saja semacam itu? Kenapa malah dibawa ke rumah sakit? Apakah tidak kelamaan ke rumah sakit? Nah, kecurigaan seperti itu nih guys. Makanya ada yang aneh tuh dengan orang yang membawa pergi Kania semacam itu. Nah, sementara Dimas yang baru sampai di kampus nih guys, dia mencari di mana keberadaan Kania. Dan ternyata Kania tidak kunjung ada di kampusnya. Kira-kira Kania ada di mana? Nah, karena dilihat ke samping, ke kiri, ke kanan, itu tidak ada. Dan dia berusaha nih guys untuk menelpon ya. Dan ternyata di situ nih guys ya, temennya kampusnya Kania tuh melihat ada handphone ya di dekat taman di situ, dan dia berusaha untuk mengangkat. Ternyata dia mendengar telepon dari orang yang menelpon handphonenya Kania semacam itu, dan dia langsung mengangkat semacam itu. Nah, ini yang jadi bingung lah, kok ini yang mengangkat siapa begitu kan? Dimas bingung. Kemudian di situ temannya Kania mengatakan bahwa handphonenya Kania itu ya lupa dibawa semacam itu, dan Kania itu dibawa pergi oleh seseorang. Nah, ketika menyatakan bahwa ada seseorang yang membawa pergi, nah ini membuat Dimas bingung nih. Nah, kemudian di situ Dimas menghampiri ya orang yang membawa handphonenya Kania dan mencoba untuk tanya di mana keberadaan Kania dibawa pergi semacam itu. Nah, kemudian di situ temannya kampus mengatakan bahwa ke arah sana Kania tadi dibawa pergi oleh seseorang. Nah, kecurigaan Dimas itu mungkin orang yang pengen culik ya, menculik Kania. Dan kemungkinan besar itu adalah Rian semacam itu nih guys. Dan di situ Rian bersama dengan anak buahnya berusaha untuk membopong, membawa Kania pergi semacam itu. Dimas berusaha secepat mungkin menemukan di mana keberadaan Kania dan berlari untuk bisa menemukan di mana Kania saat ini. Dan untunglah di situ nih guys ya, ada Dimas yang menemukan di mana keberadaan Rian membawa pergi Kania semacam itu. Makanya langsung diteriakan semacam itu nih guys. Dan di situ otomatis membuat Rian ini berusaha untuk bergegas pergi semacam itu. Dimas berusaha melakukan yang terbaik nih guys untuk menghalangi niat jahat dari Rian semacam itu. Dan di situ ternyata anak buahnya berusaha untuk menghalangi Dimas untuk mengambil Kania semacam itu loh guys. Dan di situ Dimas berusaha untuk membela, mengalahkan semua anak buahnya dan memberikan pelajaran kepada semua anak buahnya Rian semacam itu untuk tidak membawa Kania pergi. Di situ nih guys ya. Dan sementara ya Kania itu masih dibopong oleh Rian nih guys di situ. Dan di situ pada awalnya memang ya Dimas bisa mengalahkan semua anak buahnya. Tiba-tiba dari belakang nih guys ada yang memukulkan kepalanya nih guys. Dan di situ nih guys ya membuat Dimas ini jadi tidak atau jatuh. Jadi dia tidak kuasa, akhirnya membuat dia jatuh semacam itu nih guys. Dan Dimas ini berusaha untuk ditonjok, dipukul guys. Dia kalah semacam itu. Nah, karena dia kalah, ditonjok nih guys, akhirnya dia berusaha untuk berteriakan ada orang yang berniat jahat menculik Kania semacam itu, dan akhirnya semua orang berbondong-bondong datang mendatangi ya membantu
Dimas semacam itu. Nah, karena Rian itu diteriakin ingin menculik Kania, otomatis di situ banyak orang yang mengejar ya kan. Akhirnya dia tidak berani dan meletakkan Kania di kursi taman seperti itu loh guys. Dan di situ karena kondisinya ya Kania itu kan tidur, tidak sadarkan diri dan akhirnya membuat Dimas ini berusaha untuk membawanya pulang. Nah, sesampainya pulang kondisinya pun masih tidur. Dan di situ mamahnya Kania berusaha untuk memberikan minyak kayu putih supaya membuat Kania itu bangun, guys. Namun ternyata minyak kayu putih pun masih belum ada efeknya semacam itu loh, guys. Dan akhirnya membuat mamanya, keluarganya, Sakinah itu sangat kepikiran terkait Kania semacam itu loh guys, karena masih belum bangun semacam itu, dan mereka berpikir bahwa lebih baik kayaknya harus dibawa ke rumah sakit. Nah, tiba-tiba sebelum dibawa di rumah sakit, ternyata Kania bangun. Ya, di situ nih guys. Nah, Kania ini tidak sadarkan diri semacam itu nih guys ya. Dan dia nggak tahu kenapa kepalanya tiba-tiba sakit semacam itu. Nah, kemudian mamanya tanya apakah dia tidak mengingat kejadian yang terjadi semacam itu sehingga membuat dia tertidur atau pingsan semacam itu. Dan di situ ya Sakinah dan juga keluarganya ini menjelaskan bahwa tadi itu ada orang yang berniat jahat, yaitu Rian ingin menculik Kania semacam itu untuk membawanya pergi, dan untung saja ada Dimas. Dimas membantu Kania hingga babak belur, dan di situ mamanya bilang kepada anaknya semacam itu untuk berterima kasih kepada Dimas, dan akhirnya di situ ya guys ya membuat Kania itu teringat bahwa kejadian terakhir yang ia ingat memang kondisinya pada waktu ia makan makanan yang dibeli di SPG semacam itu, dan kemudian dia tidur tidak sadarkan diri karena dia sedang menunggu Dimas. Tahu-tahu dia sudah ada di kamarnya semacam itu nih guys. Dan di situ papa, mama, Sakinah berusaha untuk mengingatkan, memberitahu juga bahwa keadaan dia tidak baik-baik saja. Untung berkat adanya Dimas yang membuat dia baik-baik saja, namun sayangnya Dimas babak belur. Otomatis mamanya meminta kepada anaknya ya, Kania ini untuk minta maaf, berterima kasih juga semacam itu. Kenapa? Karena dia babak belur loh semacam itu. Dan maka dari itu nih guys ya, Kania suruh ke bawah menemui ya Dimas. Namun sebelum itu dia pengen menghubungi ya Rangga. Namun ternyata Rangga sudah dihubungin oleh Sakinah, dan akhirnya dia berterima kasih guys kepada Sakinah karena sudah menghubungi Rangga dan menunjukkan bahwa kondisinya Kania itu tidak baik-baik saja semacam itu ya, walaupun dia baik-baik saja itu berkat Dimas. Namun coba bayangkan kalau tidak ada Dimas, maka dia pun pasti juga akan sudah dihancurkan kehidupan masa depannya oleh Rian semacam itu. Dan langsung ke bawah di situ nih guys ya, tentu saja di situ ya membuat Kania berterima kasih, membuat dia berterima kasih langsung kepada Dimas, dan dia melihat bahwa keadaan Dimas yang tidak baik-baik saja, dia babak belur dan di situ ada darahnya ya di mulutnya, mukanya babak belur semacam itu, membuat ya Kania ini tidak enak hati dan dia berterima kasih loh atas apa yang ia lakukan. Coba kalau tidak ada Dimas semacam itu, namun Dimas hanya selaku sopir, dia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk bisa melindungi Kania semacam itu, dan dia melihat di situ mukanya babak belur, makanya dia berusaha ingin mengobati lukanya Dimas, walaupun Dimas tidak menginginkan hal itu. Namun dia walau bagaimanapun karena dia sudah membantu, alangkah lebih baiknya jika ya Kania itu membersihkan luka-lukanya, mengobati luka-lukanya semacam itu. Nah, ketika dia mengobati luka-lukanya nih guys ya, di situ tentu saja ini kesempatan yang dimanfaatkan oleh mamanya. Mamanya Kania yang ternyata jauh lebih suka Dimas dibandingkan Rangga. Dan Rangga itu melihat ketika Kania itu mengobati. Dan pastinya di pikiran semua orang termasuk Sakinah bahwa dia akan cemburu. Rangga ini cemburu dengan Dimas macam itu. Karena Kania memberikan perhatian kepada Dimas dan mengobati lukanya Dimas macam itu. Dan dia melihati Dimas macam itu nih guys ya. Namun Kania percaya bahwa orang yang ia suka, Rangga itu baik. Mamanya Kania itu ngerasa bahwa ini adalah kesempatan di mana Rangga itu pastinya akan benci kepada Dimas dan pasti akan putus dengan Kania. Kenapa? Karena Dimas itu dekat-dekat dengan Kania semacam itu. Ya guys ya. Ternyata Dimas itu malah justru diapresiasi. Dan di situ ya Rangga benar-benar berterima kasih, memberikan salam kepada Dimas atas usahanya. Dia babak belur menyelamatkan masa depan dia. Dia tahu betul bahwa di situ
ya Dimas adalah orang yang baik yang mau menolong Kania semacam itu. Ya, ternyata pikirannya Sakinah yang membuat Rangga itu pastinya cemburu ternyata tidak seperti itu. Bahkan mamanya pun juga salah berpikir bahwa Rangga akan cemburu dengan Dimas semacam itu. Karena mamanya lebih suka Dimas sekarang guys daripada Rangga semacam itu. Nah, di situ Rangga hanya menjalankan yang terbaik. Walaupun di situ sebenarnya Rangga akan memberikan sesuatu sebagai imbalan kalau dia butuh sesuatu, pasti Rangga akan memberikan karena dia sudah menolong Kania. Namun ya, dia dianggap adik saja oleh Rangga. Dimas itu sudah senang banget, guys. Dia sudah happy banget. Ya, dan ini sudah menjadi kewajiban dia ya untuk melindungi Kania semacam itu sebagai adik iparnya nanti semacam itu, dan itu sudah cukup ya. Dan di situ ketika dia menganggap bahwa dia hanya adik ipar nih guys ya, ternyata mamanya Kania itu tidak suka guys, dan dia langsung memberikan respon bahwa ternyata cuma menganggap adik ipar adiknya saja, bukan sebagai orang yang ia suka. Padahal di pikiran mamanya Kania ini nih guys, bahwa Dimas ini jauh lebih baik. Dia menjelaskan dulu kenapa ya Rangga itu bisa suka dengan Kania itu karena dia pernah menolong Kania kan. Nah sekarang pun juga sama kan. Artinya Dimas juga memiliki kesempatan yang sama untuk bisa suka dengan Kania. Namun sayangnya Kania nggak suka sama Dimas. Perasaan jatuh cinta sama perasaan iba telah menolong itu beda seperti itu. Rasa terima kasih dan rasa cinta itu sangat berbeda semacam itu. Namun mamanya menunjukkan bahwa dia tidak suka dengan Rangga. Bahwa lebih baik dia berhubungan saja dengan Dimas. Karena Dimas jauh lebih kuat. Dia bisa melindungi ya kan Kania, bukan hanya dari Rian saja, melainkan dari anak buahnya juga, sampai dia babak belur semacam itu. Makanya yang jauh lebih pantas dan bisa melindungi dan berada untuk jadi pacarnya ya Kania itu adalah bukan Rangga, melainkan di situ yang paling tepat adalah Dimas, guys. Nah, karena dia tidak didukung oleh semua orang nih, guys ya. Dia tetap berpikir bahwa yang paling pas dan yang paling mudah untuk cocok dengan Kania adalah Dimas. Karena sampai kapanpun dia berpikir Dimas lebih baik. Walaupun pada awalnya dia berpikir bahwa Dimas bukanlah orang yang baik dan gak cocok sama anaknya Kania. Namun sekarang dia berpikir lain, bahwa Rangga itu gak cocok. Karena apa? Dimas jauh lebih muda, lebih kuat, lebih baik, lebih segalanya daripada Rangga. Dan lebih cocok gitu, semacam itu loh guys. Jadi mamanya ini bener-bener ya ampun. Nah sementara ya Namira, dia lagi beres-beres karena memang banyak kerjaan ya, dia harus mengangkat bekas-bekas makanan seperti itu nih guys. Karena banyak banget bekas makanan karena ya restorannya rame, kafenya rame di situ ya. Ada Dennis yang melihat ya bahwa Namira kerepotan membawa makanan, sisa-sisa makanan, sisa-sisa piring semacam itu, piring-piring yang dibawa ke dapur semacam itu loh guys. Kasihan kan dia sedang hamil. Dia membantu karena kondisi dia sedang hamil. Jadi diharapkan bahwa Namira tidak terlalu cinta, tidak terlalu GR karena kebaikan Dennis yang membantu dia semacam itu. Dan diharapkan dia tidak GR gitu aja. Dia melakukan ini karena kasihan, biar gak kecapean, biar tidak keguguran. Makanya di situ ya Namira tidak usah bekerja yang terlalu ekstra semacam itu loh guys. Dan tiba-tiba ketika dia itu sudah mengantarkan ya ke piring itu ke dapur. Nah di situ ada Ibu Cherry. Ibu Cherry ini sengaja pengen ngobrol dengan Dennis. Ya. Dan di situ ketika ngobrol bareng ternyata dilihat oleh Namira. Namira tidak suka. Di situ memang ya Bu Cherry sengaja pengen ngobrol dengan Dennis. Ada hal penting di mana kematian dari Andrew ya dia tidak bisa hadir. Maka diharapkan untuk kali ini dia akan memberikan sesuatu dan hadir sebagai rasa teman gitu loh. Walau bagaimanapun kan dia pernah kenal dengan Andrew. Sayangnya kan dia pada waktu itu tidak hadir, makanya dia ngerasa nggak enak. Akan lebih sopan buat ya Bu Cherry ini hadir. Otomatis di situ nih guys ya, Denny suka-suka aja gitu kan, atasannya Ibu Cherry hadir ke rumahnya, bahkan disambut dengan baik. Namun berbeda dengan Namira yang berpikir bahwa pastinya di situ Ibu Cherry pastinya akan mengambil dan memberikan perhatian, memberikan kode kepada Dennis. Dan dia nggak suka itu guys, karena apa?
Namira itu suka dan jatuh cinta lagi kepada Dennis setelah suaminya itu meninggal. Malahan dia berpikir dan berbicara kepada atasan Ibu Cherry, ya kalaupun dia itu pengen bertukar, lebih baik ngobrol saja kepada Namira. Namira kan istrinya dari Andrew semacam itu. Lalu kenapa dia ke rumahnya Dennis semacam itu dan dia tidak memperbolehkan hal itu? Walau bagaimanapun itu kan yang ngundang Dennis, jadi nggak masalah kok nanti dia akan mengundang ya Ibu Cherry untuk hadir. Apalagi kan di situ pengen bela sungkawa, kasihan, ya kan, menyambut dengan baik dan sudah semestinya ya disambut dengan baik, bukan semacam itu. Apalagi perbuatan Namira pun juga tidak sopan kepada atasan semacam itu. Dan kalau dia aneh-aneh, nanti Ibu Cherry diminta oleh Dennis untuk memecat saja Namira. Dan karena Namira tidak mau dipecat, akhirnya dia minta maaf kepada